Hai, saya Andre dan hari ini mau bahas tentang 5 website yang kamu harus tahu untuk bisa trading NFT dan token di Cardano Blockchain. Jadi selama 1 bulan ini saya nyobain trading di Cardano Blockchain dan hasilnya lumayan. Udah untung lebih dari 100 juta, walaupun secara net saya masih rugi ya, karena kemarin saya sempat loss 250 juta ketika bermain play to earn di Binance Blockchain, di mana saya mengalami rug pull dari games yang bernama CryptoMines. Pengalaman ini juga udah saya ceritain di video ini, linknya ada di kolom deskripsi. Untungnya pada awal Januari 2022, saya diperkenalkan dengan Cardano Blockchain oleh tim Paman Crypto yang menghubungi saya melalui DM di Instagram. Link Instagram dan link YouTube-nya itu saya taruh di kolom deskripsi. Mereka lah yang memperkenalkan saya terhadap Cardano Blockchain, ekosistemnya kayak gimana, dan bagaimana caranya mendapat keuntungan dari trading NFT dan token di Cardano Blockchain. Jadi sejak saat itu saya belajar, jadi sejak awal Januari itu saya belajar dan aktif berdiskusi di grup Telegram cnft.id untuk mengetahui bagaimana caranya bisa menghasilkan keuntungan dari trading token dan NFT, karena kan saya waktu itu masih pemula. Nah, hasil dari pembelajaran tersebut saya buatkan videonya, saya buatkan tutorialnya, agar kalian yang tertarik juga bisa belajar dan bisa mulai menghasilkan uang dari trading token dan NFT di Cardano Blockchain. Misalnya di video ini saya cerita bagaimana caranya minting NFT untuk bisa mendapatkan NFT dengan harga pabrik. Atau di video ini saya juga cerita bagaimana tentang caranya jual beli token dengan menggunakan MySwap. Jadi buat kalian yang tertarik untuk belajar tentang Cardano Blockchain, boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, karena setiap minggu pasti akan ada video update terbaru mengenai Cardano Blockchain. Nah, ini adalah websitenya opencnft.io. Jadi fungsi dari website ini adalah untuk melihat peringkat dari project NFT di Cardano Blockchain dan melakukan analisa mana nih project yang kira-kira berpotensi bagus. Misalnya di sini kita bisa melihat ada 3 project yang trending selama 24 jam terakhir, Disco Solaris, The Wizard, dan The Deep Apes. Adapun biggest gainer dari 24 jam terakhir adalah Clay Nation, yang mana kita bisa mendapatkan keuntungan 253%, ada Benjamin Group untung 222%, dan ada Clay Match yang untung 194% hanya dalam waktu 1 hari aja. Dan ada beberapa project baru seperti Disco Solaris, ada Fox Club, dan Funky Dreams. Nah, selanjutnya kalau kita pengen melihat ranking dari project NFT yang sekarang ada di Cardano Blockchain, kita scroll sedikit ke bawah, dan di sini kita bisa melihat di ranking pertama ada project yang bernama Spacebot. Ini adalah NFT pertama yang ada di Cardano Blockchain, yang mana volumenya selama 24 jam terakhir adalah 400.000 ADA. Dan volume selama 7 hari terakhir adalah 2,1 juta ADA. Dan harga NFT yang paling murah, jadi floor price itu adalah harga NFT yang paling murah, adalah 7.323 ADA atau sekitar 100 juta rupiah, teman-teman. Sangat mahal ya. Nah, adapun wallet holdernya, jadi jumlah orang yang berpartisipasi dalam proyek ini ada sekitar 2.900 orang, dan selama 24 jam terakhir ada 44 Spacebot yang diperjualbelikan, yang mana total seluruh aset dari NFT Spacebot ini adalah 10.000. Yang menjadi menarik adalah biasanya project pertama yang ada di dalam ekosistem masing-masing itu dia akan menjadi collectible item, teman-teman. Jadi seperti karya seni yang harganya dari waktu ke waktu semakin meningkat. Saya sendiri berencana untuk nantinya bisa memiliki 1 buah Spacebot ke depannya, karena nantinya kalau emang prediksi saya benar, mungkin Spacebot dari 100 juta sekarang bisa mencapai miliaran rupiah dalam waktu beberapa bulan, bahkan 1-2 tahun ke depan. Nah, di peringkat kedua ada Clay Nation, peringkat ketiga ada Disco Solaris. Kalian bisa melihat peringkat project-project NFT di sini, dan mungkin buat kalian yang paham tentang analisa volume, kalian bisa baca pergerakan volumenya nih. Misalnya di Spacebot naik 16% selama 1 hari terakhir. Selain itu, kalian juga bisa lihat detail perdagangan dari Spacebot itu sendiri. Kita pilih misalnya Spacebot ini, terus di sini terlihat Spacebot adalah project NFT nomor 1 di Cardano Blockchain, dan floor price-nya 7.323, di mana all time
high sell. Jadi harga tertinggi yang pernah diperjualbelikan itu adalah 510.000 ADA atau sekitar 7 miliar rupiah, teman-teman. Bayangin, hanya foto kayak gini aja harganya bisa mencapai miliaran. Oleh karena itu, buat kalian tertarik, kalian bisa nonton video-video saya atau gabung ke grup Telegram CNFT ID. Selanjutnya, website yang kedua adalah jpg.store dan cnft.io. Keduanya adalah marketplace untuk kita bisa melakukan jual beli NFT, teman-teman. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan menggunakan contoh website yang namanya jpg.store. Linknya udah saya taruh di kolom deskripsi ya. Kalian bisa lihat saya punya aset itu 577,8 ADA. Dan kalian bisa cari project NFT yang kalian pengen masukin. Misalkan kayak tadi, Spacebud. Kita ketik aja Spacebud di kolom pencarian, terus kita klik. Di sini terlihat bahwa ada beberapa NFT yang diperjualbelikan. Misalkan kayak gini nih, harga paling murahnya sekarang adalah 7.323 ADA. Dan kalau kita urutkan dari harga yang paling mahal, itu sekarang yang paling mahal dijual dengan harga 810.000 ADA. Atau sekitar 10 miliar rupiah, teman-teman. Gila, mahal banget ya. Nah, mungkin buat kalian yang punya uang kayak gitu ya dan pengen nyoba-nyoba, kalian bisa mulai dari modal yang kecil dulu ya, karena ada kok beberapa project NFT yang harganya sekitar ratusan ribu atau 1-2 juta rupiah. Kalau Spacebud kan mungkin udah terlalu mahal ya. Dan kalian juga bisa lihat activity jual beli dari projectnya di kolom activity ini. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam beberapa jam terakhir udah terjadi penjualan beberapa NFT Spacebud ya, teman-teman. Nah, selain kalian bisa membeli, nantinya kalian juga bisa melihat NFT kalian, teman-teman. Misalnya di sini di dompet saya yang ini saya punya 40 NFT dan ada 12 NFT yang sedang saya jual. Misalnya Kada Station Inventory ini saya jual dengan harga 475 atau sekitar 7 juta rupiah. Atau Electronic Map harganya $500 dan ada beberapa project lain yang sedang saya jual di sini. Selain itu, kalian juga bisa melihat hasil penjualan kalian di kolom activity nih, teman-teman. Kalau misalkan di sini kalian lihat nih, cari aja yang udah purchase. Jadi kalau purchase ini artinya penjualan kalian udah berhasil. Contohnya, di 22 jam terakhir, saya berhasil menjual NFT yang bernama Space Chunk dengan harga $105 atau sekitar 1,5 juta rupiah, di mana modal saya hanya $10 atau 10 ADA. Jadi saya untung 10 kali lipat hanya dalam waktu sekitar 2-3 hari lah. Website ketiga yang kamu harus tahu adalah cnft.tools. Fungsi dari website ini adalah melakukan pengecekan rarity dari NFT yang kita miliki. Jadi di dalam NFT itu ada konsepnya common, uncommon, epic, legendary gitu ya, teman-teman. Dan semakin epic, semakin rare, semakin legendary, harga dari NFT kita semakin mahal. Kita ambil contoh nih. Jadi kan di beberapa project cnft.tools ini ada projectnya banyak nih. Terus yang paling topnya itu namanya The Adape Society, di mana selama 7 hari terakhir berhasil terjual $2,41 juta. Dan saat ini ada 1.713 NFT yang bersirkulasi di market dengan harga paling murahnya adalah 400 ADA. Kita coba cek project The Adape Society. Jadi Adape Society ini dia punya 7.000 NFT, di mana cuman sebagian aja kan orang yang melakukan jual beli kayak gitu ya. Dan kita coba cek harganya. Nah, ini ranking 4.672, harganya cuma 400 ADA, teman-teman, atau sekitar 5 juta rupiah. Kita coba lihat harga yang paling mahal. Ini kayaknya harganya gila nih. Cuman kita lihatlah yang masuk akal gitu ya. Di ranking 16, ini kan ranking yang termasuk tinggi. Dia jual dengan harga 269.000 ADA, teman-teman, atau sekitar berapa tuh? 4 miliar, 5 miliar, ya kita lihat di sini ya. Saya taruh berapa perhitungannya di bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat, jadi semakin rare NFT yang kita miliki, maka harganya semakin mahal. Walaupun begitu, sebenarnya sih NFT itu harganya tercipta oleh market ya. Jadi, kalau ada orang yang mau beli mahal, ya harganya jadi mahal. Tapi kalau nggak ada orang yang mau beli, terpaksa kita harus jual murah. Berikutnya, website keempat yang kamu harus tahu adalah MoesliSwap dan SundaeSwap. Pada contoh kali ini, saya akan menggunakan contoh MoesliSwap ya. Nah, mereka ini adalah DEX di Cardano. Artinya,
Mereka adalah tempat untuk kita bisa jual beli token. Nah, buat kalian yang belum ngerti, untuk bisa menghasilkan keuntungan di Cardano blockchain itu ada dua item. Yang pertama adalah NFT, dan yang kedua adalah token. Tadi kan saya jelasin tentang NFT ya. Dan di kesempatan kali ini saya jelasin tentang token, teman-teman. Kalian bisa pilih salah satu atau main di kedua-duanya untuk bisa menghasilkan keuntungan. Tokennya di sini kalian bisa lihat, saya menggunakan contoh di ada.myswap.com, itu linknya udah saya taruh di kolom deskripsi. Jadi token liquid itu harganya adalah 74 ADA dan kita bisa melihat pergerakannya. Jadi selama 24 jam terakhir dia udah naik 21,67% dan volumenya selama 24 jam terakhir itu 53.000 ADA, teman-teman. Dengan market cap 27 juta ADA. Jadi mungkin kalian bisa melakukan analisa market cap nih. Kayak misalnya ada V2 itu sekarang market cap-nya cuma 2 juta. Mungkin dia berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi. Atau mungkin kalian ada bentuk analisa yang lainnya, boleh bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Selanjutnya, website terakhir yang kamu harus tahu adalah Pool PM. Jadi di Pool PM ini kita bisa melihat aset digital dari sebuah dompet di Cardano blockchain, teman-teman. Cara pakainya juga mudah banget. Kita masukkan Pool PM / address dari dompet kita. Kita klik enter dan akan muncul seluruh aset digital yang dimiliki oleh dompet tersebut. Kita bisa masukkan alamat dompet kita atau alamat dompet orang lain kalau kalian mau ngintip kayak gitu ya. Contohnya nih, saya punya 578 ADA dan saya punya 5 buah token. 5 buah tokennya itu ada World Mobile Token sebanyak 1000, Pavia Token, Sunday, sampai terakhir adalah Dollar Hey. Dan saya punya 39 NFT dari 7 project nih, teman-teman. Ada Beers Problem Liftup, ada Chick Alpha, Carda Station Land, Ionium, ADAP, Space Chunk, dan ada Fox Club. Nah, dengan begitu kalian bisa melihat seluruh aset digital yang kalian miliki dalam dompet kalian. Oke, itulah dia 5 website yang kamu harus tahu sebelum terjun dalam dunia trading NFT dan token di Cardano blockchain. Memang terlihat susah kayak gitu ya, tapi nantinya akan terbiasa kok. Saya sendiri perlu waktu sekitar 2-3 minggu untuk bisa familiar dengan ekosistem Cardano ini. Tapi nantinya seluruh perjuangan kalian itu akan terbayar, karena kan tadi saya cerita, saya berhasil mendapatkan keuntungan lebih dari 100 juta dalam waktu kurang dari 1 bulan. Jadi, buat kalian yang tertarik untuk mendapatkan keuntungan dari trading NFT dan token di Cardano blockchain, tapi bingung gitu ya, mau mulai dari mana, kalian bisa gabung dulu ke komunitas untuk belajar di sana gitu ya. Saya sendiri join ke grup komunitas CNFT ID Discussion. Di situ saya banyak belajar dari member-member yang udah berpengalaman sebelumnya. Mungkin langkah awal ini, gabung ke dalam komunitas, bisa menjadi langkah awal untuk mengubah nasib kalian. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan konten kayak gini. Dan silakan share video ini kepada teman-temanmu yang ingin menjadi trader NFT dan token di Cardano blockchain. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!